berdoa selesai. Nah, sebelumnya di sini ada yang sudah kenal dengan ibu? Belum. Ada yang sudah kenal? Kenal. Kenal atau belum? Belum. Kenal muka atau kenal nama? Kenal. Baik, sebelumnya ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Andi Dita Kepada, bisa dipanggil Ibu Indi. Di sini saya adalah mahasiswa PPG Pranjabatan, PPG calon guru di SMA Negeri 5 Makassar. Terus kelas 10 ini adalah merupakan kelas asuhannya ibu. Jadi misal ada siswa yang terlambat, siswa yang tidak hadir atau apa, nah itu informasinya itu sampai ke ibu karena kelas 10 ini adalah kelas asuhannya ibu. Terus ibu tinggal di Bulukumba. Ada di sini yang mau Bulukumba atau pelanggannya mau Bulukumba? Bukan untuk jaga terus. Oh. Nah, supaya kita lebih akurat, bagaimana kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, caranya memperkenalkan diri itu, anak-anak sekalian disebutkan nama lengkap, terus nama panggilan, sama hobi. Bisa? Ya. Oke, dimulai dari mana dulu? Dari sana. Oke, dimulai dari sana. Silahkan kenal diri. Perkenalkan, nama saya Siti Adriana Afrikanium, SMP Dari saya adalah Perkenalkan, nama saya Salwa Hadi Masa, biasa dipanggil Salwa. Hobi saya itu dengar lagu. Dengan lagu apa nih yang biasa didengar? Semuanya. Satu lagi. Kenalkan, nama saya Tika Ivan Rahmat Bali dari Panjipan. Saya itu Latagas. Yang paling sering didengar apa ya? Perkenalkan nama saya Ismail Jiraude dari Jogja. Nama saya Adinga. Pernah menonton film Dua Mantan. Perkenalkan, nama saya Imam Pagi, sering dipanggil Pagi. Hobi saya berolahraga, dengar musik, main musik, Hai Pak. nonton film,
Bipa biasa dipanggil Bipa. Sudah selesai? Sudah. Bagaimana? Sudah saling kenal? Sudah. Sama ibu? Kenal. Sudah tidak malu-malu dengan ibu? Tidak. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan layanan, nah di sini selama kegiatan layanan berlangsung itu ada yang namanya program belajar. Jadi ada beberapa peraturan yang kalian harus patuhi. Yang pertama itu suasana kelas ini harus dengan suasana aman dan nyaman. Jadi boleh beraktivitas tapi tidak boleh di luar. Kemudian saling menghormati. Nah misalnya ada teman yang mau memberikan pendapat, nah tidak boleh langsung diketawain nah. Itu karena menurutnya ibu semua pendapat yang diutarakan itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Dan yang ketiga itu tidak boleh mengejek. Misal ada teman yang berpendapat terus diketawain itu tidak boleh. Terus boleh bertanya. Jadi misal ada yang mau ditanyakan unek atau apapun itu, nah boleh ditanyakan kepada ibu. Nah selanjutnya seperti yang ibu katakan tadi, ibu tidak boleh menertawakan teman, menjaga fokus. Jadi ibu harap kalian fokus ketika ibu memaparkan terkait dengan topik layanan yang akan diberikan pada hari ini. Terus menghargai pendapat dan berpartisipasi secara aktif. Oke? Sudah dimengerti? Oke, nah bagaimana kalau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu? Siapa yang suka ice breaking? Kenapa kita bersama? Siapa yang suka ice breaking? Nah, ice breakingnya itu flat boom pen. Ada semua pulpennya atau tidak? Atau jangan dipakai pulpen? Terus pen. Nah, itu jelas kan ada ketika ibu bilang flat itu tepuk tangan sekali. Terus meja, tepuk meja dua kali. Terus kalau pen tunjuk temannya. Oke? Oke? Mengerti atau belum? Ngerti. Oke, jelaskan lagi nah. Yang misal kalau ibu bilang flat itu tepuk tangan satu kali, terus kalau boom itu meja dua kali, terus kalau pen itu pulpen. Oke, pen. Sorry. Kalau pen itu tunjuk temannya. Oke? Nanti terserah kita sudah teman. Ya terserah yang penting tunjuk temannya. Oke? Berdiri berarti. Sudah berdiri semuanya? Oke. Sudah fokus? Sudah fokus. Left. Boom. Left. Boom. Boom. Left. Ada berdiri semuanya? Lagi satu kali. Left. Boom. Left. Left. Boom. 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 Pen. Siapa yang tidak setuju? Siapa yang terlalu begitu? Kita paano? Balik ko. Balik ko. Balik ko. Siguro hindi ko Siapa yang tidak terlalu paling menunjuk? Paano? Ini kayo. Ini. Berarti tidak fokus. Oke. Nah, selanjutnya apakah kalian sudah siap untuk layanan? Ada yang tahu topik apa yang akan diberikan? Tidak. Seperti sama Apa? kalau Jelek ini orang. Kalau tidak tahu. boleh pakai. Jadi topik yang akan digunakan hari ini yaitu tampil unik, tampil percaya diri. Siapa di sini yang tidak percaya diri? Sama. Siapa di sini yang tidak percaya diri? Aku Jujur saja. Siapa yang tidak percaya diri? Percaya diri semua? Oke. Nah, ada pun tujuan layanan yang aku berikan itu di mana anak-anak sekalian ini mampu untuk memahami
age 10, tried to drown herself in 6 inches of 15 centimeters. I told her that I just want to relax. But really, I want to take my life. I thought I did. Today you can see that speaking of courses and certain presidents all around the world, I just realized expectations for your sleep. Face to face in the last 48 hours here in Serbia. I have 2 organizations. I have a non-profit organization and a gorgeous wife. Not an evening, it's not all her hand. I'm writing on all of it. My kids that come up to me, it's amazing. They put their hands behind their back and hug me with their neck. And I've realized greatest 2 days of Ada yang memberikan tanggapan? Satu orang dulu.
Ya. Oh ini kan bisa di. Ayo, tuh. Jadi gambar dua. Satu, dua, dikasih A, kasih B, kan bisa berisik. Satu, dua, dikasih A, kasih B, A, B, C, apa? Iya baru bilang apa ini tes kita mengirikan diri untuk buat dianukan. Dikasih A, kasih B, kasih C, A, B, C, apa? Bikin C. Oke, kali ini kita akan Kita tadi berdiskusi. Ya, ada yang dikasih A, kasih B, kasih C, A, B, C, apa? Bikin C. Sekarang kita akan membuat ini. hubungan anu yang sudah Kita disebutkan akan belakangan. yang pertama, Saya baru satu. saya dua. Satu saya mau pada situ. Ya masih satu bulan sih. Bisa dibaca? Tidak bisa. Kalian sudah foto? Mau ada Saya takut tampil beda. Saya Bisa ya? oh saya oh ini waktu saat yang punya profesor yang saya bilang jadi bantu biasanya pertama dikasih A apa lagi yang dikasih A kasih ini bagaimana oh dia bikin deh dikasih A kasih B kasih C A B C apa bikin C jadi kenapa oh pokoknya kalau sudah kerja bikin lagi dikasih A kasih B kasih C A B C apa bikin C saya sudah penting ini kau sudah tahu kau pengen masa itu lagi dan kurang ibu sudah waktu kami sudah cerdas betul boleh menetap semata kita masa upah bukan selalu hafal semuanya dikasih A kasih B kasih C A B C apa bikin C Ada yang sudah selesai? Ini membuat saya jadi dia bilang Iya. Jadi berani berbicara berbeda dan lain-lain dampak negatifnya. Oke, yang kedua dampak negatifnya itu dengan saya dampak negatif.
Jadi itu mengembangkan percaya diri dengan sehat. Itu kita harus Iya. kenali. Tidak salah. Kalau benar daripada aduh, pada sekali. Jadi kita beli. Saya sudah mau naik. Ada ini kalau. Oke. Pakai ini. Ini Teman-temannya yang belum selesai, nah, langsung dulu yang sudah selesai. Oke, salah ditekan. Nggak kira baby gini, cewek gini. Satu, dua, tiga. Kasih apa? Kasih A, kasih B, kasih C. A, B, C, apa bikin Cs. Jadi, mengapa namanya sering merasa takut untuk tampil berbeda dengan teman-temannya itu karena apa? Rasa takut itu karena takut berbeda, takut kekurangan. Seperti misalnya contoh, saya ambil contoh dari teman-teman saya, ini ada seorang jenis. Dan saya juga merasa diri saya mampu untuk jenis, tapi karena rasa takut saya melihat mereka yang sangat jenis banget, sehingga kayak diri gue kayak kalau nggak saingi atau mau sepadan dengan mereka itu tidak mampu. Jadi hal itu membuat saya takut untuk menyaingi mereka. Padahal dalam diri saya itu mampu juga loh. Oke, satu, dua, tiga. Dikasih A, kasih B, kasih C. A, B, C, apa bikin Cs. Oke, selanjutnya dampak percaya diri. Nah, ada dampak positifnya dan negatifnya. Saya kasih singkat saya. Apa dampak positifnya? Dampak positifnya kita akan tampil beda. Terus kita ya bisa kasih pede lah. 11-12 yang tadi dia begitu lah. Terus dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya ini kalau kita percaya dirinya terlalu, maksudnya itu kayak apa ya? Kayak kalau kita percaya diri sekali, itu kita bisa tampilnya kelihatan arogan, kayak sombong lah. Ya. Satu, dua, tiga. Dikasih A, kasih B, kasih C. A, B, C, apa bikin Cs. Faktor cuma beda ya. Biasanya bukan lebih, ya sebenarnya bisa, tapi dia itu sudah duluan nih. Kedua itu biasanya karena ditertawakan, diejek. Satu, dua, tiga. Dikasih A, kasih B, kasih C. A, B, C, apa bikin Cs. Jadi pertanyaan terakhir itu bagaimana cara mengembangkan percaya diri dengan sehat? Menurut teman-teman saya ada beberapa cara untuk mengembangkan percaya diri dengan sehat. Pertama itu mengenali diri. Bagaimana mengenali diri? Kita harus mengenali apa kelebihan dan kekurangan dari diri kita. Jangan sampai kelebihan kita dapat membuat percaya diri ini terganggu arogan di hadapan orang lain. Dan kekurangan itu jangan sampai kita menganggap diri kita terlalu rendah di hadapan orang lain. Terus yang kedua itu berani mencoba hal baru, karena jangan takut salah untuk mencoba hal baru. Lalu tidak ada penting itu menjaga kesehatan. Jangan sampai dengan tidak percaya diri bisa terlalu overthinking, bagaimana pemikiran tak di hadapan orang lain. Jadi dan kita takut salah. Terus yang terakhir itu menurut saya
mengembangkan minat yang dimiliki. Siapa tahu dengan minat-minat yang kita punya itu bisa tampil beda di depan orang lain ya, kayak, wih bisa tahu itu salah. Satu, dua, tiga. Dikasih A, kasih B, kasih C. A, B, C, apa bikin C? Kelompok selanjutnya. Siapa selanjutnya? Siapa lagi yang selanjutnya? Ini sudah selesai? Ini yang di belakang sudah selesai? Oke, next. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ini mau memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu izinkan kami yel-yel. 1, 2, 3. Kelompok 1 sama-sama bersemangat kompak anti lemas. Baik, pertanyaan pertama akan dibacakan oleh siapa? Mengapa remaja sering merasa takut tetapi berbeda dari teman-temannya? Karena ada informasi lingkungan dan keluarga yang mengenali remaja sering dan tidak percaya diri. Selanjutnya, pertanyaan kedua akan dibaca oleh Apa dampak positif dan negatif dari memiliki rasa percaya diri? Dampak positifnya berani mencoba hal baru, mudah bergaul, dan berani mengeluarkan pendapat. Sedangkan dampak negatifnya terkadang terlalu nekat, jadi sombong dan kurang introspeksi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dibaca oleh Safira.
sombong. Percaya diri itu yakin pada kemampuan, berani tampil. Terus kalau sombong merasa paling hebat dan meremehkan. Rendah diri itu seperti meragukan diri dan takut mencoba. Dampak sukses dengan terhambat dan dijauhi. Oke, dan sejauh ini sudah paham apa itu percaya diri? Oke. Nah, selanjutnya itu, ada yang bisa membaca ini terkait bagaimana cara membangun percaya diri? Ada yang bisa membaca? Di atas. Oke. Membangun percaya diri ada 4 caranya. Pertama, dari lingkungan positif. Kelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung dan memotivasi kamu. Rayakan kemajuan. Apresiasi setiap pencapaian kecil sebagai langkah menuju kesuksesan. Konsisten berlatih. Latih kemampuanmu secara rutin untuk meningkatkan kepercayaan diri. Berani mencoba hal baru, keluar dari zona nyaman, dan coba pengalaman baru yang menantang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya itu Ibu akan membagikan LKPD. Jadi LKPD ini itu terdiri dari 4 soal. Oke, ada semua di pulpennya? Oke. Ibu bagikan dulu ya. Kira-kira ini waktu pekerjaannya berapa menit? 5 menit bisa? Ini 4 soal. 5 menit.
membangun kepercayaan diri kita. Lagi kita. Oke, dan menurut saya itu kesimpulannya untuk PPT dan materi yang dibawakan hari ini itu membangun percaya diri itu harus karena dengan percaya diri kita bisa kita bisa mengekspresikan diri di depan umum dan juga tidak malu berlebih saat berbicara di depan umum. Ada pun dampak positif dan negatifnya, tapi tergantung kita percaya dirinya kita pakai bagaimana. Kalau kita percaya diri dengan berlebihan, kita bisa bertingkah arogan, sombong dan tidak mau mendengarkan orang lain. Dampak positifnya itu banyak, tapi salah satunya itu yang tadi saya sebutkan, dapat mengekspresikan diri dan tidak malu berlebih di depan umum. Dan dengan percaya diri kita itu bisa mengenali diri kita sendiri, dan menurut saya kalau kita percaya diri bagaimana sih? Kalau kita percaya diri kita kayak kuranglah batasan daripada kita untuk menyampaikan pesan kepada teman atau saat berargumen atau lagi debat ya gitu. Oke, terima kasih untuk kamu. Nah, terbaik karena anak-anakku tadi sudah memaparkan terkait dengan kesimpulan layanan hari ini. Nah, sebelum kita menutup layanan hari ini, itu akan membagikan lembar evaluasi. Jadi lembar evaluasinya itu terdiri dari unit pernyataan, dan kalian di sini akan menceklis misalnya saya memahami pengertian keunikan diri dan percaya diri yang sehat. Nah, misal kalau kalian itu sudah pahami, berarti misal nih 1 itu berarti kurang sesuai, dan 2 itu cukup sesuai, 3 sesuai, dan 4 itu sangat sesuai. Jadi poin pertama poin itu lebih sesuai. Oke, sudah dimengerti? Yang sudah selesai bisa masuk di depan. Baik, karena kalian sudah memaparkan terkait